Christy. The full night of Carbertage stands against you. Kalau teman-teman nonton film Doctor Strange yang terbaru, di sana tergambar sangat jelas antara sihir hitam dan sihir putih. Sebenarnya benar nggak sih ada yang namanya sihir gitu? Benar nggak sih ada yang namanya santet dan sebagainya? Atau hal-hal gaib yang menampakkan diri? Sebenarnya bagaimana mekanisme semua itu? Dan apa titik penting perbedaan antara sihir putih dan sihir hitam kalau misalnya ada? Dari yang saya teliti secara singkat, sihir putih itu untuk kebaikan, kemudian menjaga keseimbangan. Yang terakhir, berdasarkan ketulusan atau keikhlasan. Kenapa? Karena orang yang sangat percaya dengan takdir Tuhan, mereka tidak akan bergantung pada siapapun, apalagi dari pemberian orang lain. Diberi, dia akan menerima, karena bisa jadi dia akan gunakan itu untuk memberikannya pada orang yang lebih kurang mampu. Tidak diberi, tidak diucapkan terima kasih juga tidak masalah. Karena dalam kesadarannya yang mengerjakan semua itu bukan dirinya, tapi murni kasih sayang Tuhan. Sebaliknya sihir hitam itu digunakan untuk kejahatan, merusak keseimbangan, dan terakhir adalah transaksional. Kalau nggak sekian nggak bisa. Kalau nggak di mahari segini juta itu tidak bisa, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang sihir tanda kutip ya, yang sebenarnya lebih dekat dengan kita penyebutan teknologi. Ada teknologi yang digunakan untuk kebaikan dan ada teknologi yang digunakan untuk kejahatan. Orang yang katakanlah makhluk-makhluk dari wujud zat plasma atau wujud zat padat, semesta padat ini yang mampu mengakses kekuatan di spektrum merah, dirinya cenderung tidak akan stabil, jiwanya tidak akan mampu menstabilkan diri, tidak akan seimbang. Maka banyak yang stres, banyak yang gila, banyak yang aneh, banyak yang menganggap mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, jadi Imam Mahdi, jadi Nabi baru, dan sebagainya. Yang sebenarnya itu adalah tipuan-tipuan dari para penduduk di wujud zat plasma. Sebaliknya, kalau kita mau tetap stabil dengan mengakses kekuatan katakanlah di spektrum merah, kita harus sampai akses kita atau ketersambungan kita sampai ke spektrum jingga dengan tanda tidak ada kesedihan dan rasa takut di dalam diri lagi. Dia tidak takut miskin, dia tidak takut lapar, dia tidak takut dihina. Dihina tidak jatuh, tidak tumbang, dan dipuji tidak terbang. Katakanlah seperti itu ya. Dia hidupnya santai banget. Kerja biasa, kerja keras iya, tapi tidak begitu menggebu. Mengalir tanpa arus, kalau bahasa video ini ya. Itu kenapa Nabi Sulaiman menjadi penanda untuk spektrum jingga. Orang yang sudah sampai ke wilayah surga, tanda kutip, dan kemudian mampu menguasai kekuatan yang ada di spektrum merah. Yaitu kekuatan-kekuatan yang diinginkan para penduduk di wujud zat plasma dan wujud zat padat, yaitu semesta padat ini. Kemudian Nabi Sulaiman merasa aneh, sekalipun dia sudah menguasai banyak hal kekuatan, Nabi Sulaiman tetap merasa aneh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Asif bin Barkia, seseorang yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Dan beliaulah yang menjadi penanda di spektrum kuning. Seperti apakah delusi atau halusinasi hipotesa saya tentang spektrum kuning ini? How I get my ideas. My God, how am I kidding? She speaks to me. Puts formulas on my tongue when I sleep. Sometimes when I pray. Do you believe me? Seperti biasa kita akan bagi video ini dengan 3 bagian.
Yang pertama adalah epistemologis, yang kedua adalah aksiologis, dan ketiga ontologis. Dalam epistemologis kali ini kita akan bahas kenapa sih yang dikutipkan di sana menjadi ayat Quran itu 3 kekuatan antara Sulaiman, Asif bin Barqiyah, dan Ifrit yang katanya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya. Tapi Asif bin Barqiyah itu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis bahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Sebenarnya dalam hal teknologi ini sudah ditemukan, tapi masih dalam wujud informasi, teleportasi informasi. Ini sudah bisa dilakukan oleh komputer kuantumnya Google dengan kecepatan yang sangat dahsyat, melesat informasi dari satu server ke server lain katakanlah. Itu dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi baru dalam level informasi, belum dalam level memecah suatu benda dalam bentuk molekul-molekul atau partikel-partikel yang lebih kecil, kemudian dikirim ke suatu tempat dan di tempat itu dikonstruksi ulang menjadi benda padat lagi. Itu belum. Tapi dalam ayat ini Asif bin Barqiyah sudah bisa melakukan itu, dan beliau tanda atau kode yang dijelaskan dalam Quran sangat sederhana. Seorang hamba yang mendapatkan ilmu dari kitab. Kitab inilah yang menjadi referensi saya dalam hal mengidentifikasi kekuatan beliau itu diakses di wilayah spektrum kuning. Kenapa kitab? Secara sederhana, secara konyol katakanlah begitu, seperti yang saya ceritakan di prolog 7 spektrum cahaya beserta para penduduknya ini, bahwa pada awalnya saya juga menerima begitu saja yang namanya kitab kuning gitu. Kitab kuning karena kertasnya kuning. Dan polos banget ya kita sebagai orang Jawa ya. Seperti itu juga peninggalan-peninggalan peradaban, baik itu dalam hal peradaban mental, peradaban sosial, etika, kearifan lokal, dan juga yang tidak kalah penting peninggalan monumental, hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan. Dan orang-orang Jawa sangat polos. Borobudur ya mengertinya cuma bangunan kayak gitu aja, dan hanya diriset secara historis saja, secara metodologi sejarah versi barat. Ya cuma itu aja, tidak ada sudut pandang lain. Dan beginilah kita, nggak tahu sampai berapa tahun ke depan kita baru bisa membongkar rahasia-rahasia peradaban leluhur kita zaman dulu. Nah, kitab kuning ini atau spektrum kuning itu berkaitan dengan ruh-ruh atau para penduduk yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu terhadap penduduk di wilayah semesta padat atau peradaban wujud zat padat atau diri kita. Kalau teman-teman baca bukunya Peradaban Titik Balik, The Turning Point oleh Fritjof Capra, di sana diceritakan bahwa sebelum Newton menemukan gravitasi, dia juga mendapatkan khotir, lintasan cahaya tapi dalam pikirannya dengan argumentasi yang lengkap. René Descartes itu juga sama. Ketika membuat pondasi landasan berpikir ilmiah, metodologis yang memecah segala sesuatu menjadi bagian-bagian kecil, mereduksinya, itu juga sama, mendapatkan wahyu. Karena dua orang ini adalah orang yang sangat tinggi keimanannya, yang sangat percaya pada Tuhan. Begitu halnya Einstein, sebelum dia menemukan kecepatan cahaya, dia itu mengimajinasikan bagaimana ketika seseorang atau ada sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam tasawuf itu ada dua pendekatan dalam hal mendapatkan pengetahuan atau informasi dari tanda kutip ya, wilayah yang lebih tinggi atau yang lebih halus. Yang pertama adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini ketika kita merenungkan apa atau sedang menikmati buku apa atau kitab apa, itu ada penjelasan yang sangat detail. Penjelasan yang sangat detail tentang sebuah konsep.
Dan itu tidak ada di buku itu. Tiba-tiba kita bisa membuat sebuah argumentasi dan kita mencatat itu begitu detail sampai pada akhirnya kita menemukan tahkiknya atau verifikasinya mungkin di buku lain atau mungkin di halaman yang lain. Inilah yang disebut dengan pendekatan burhani, penjelasan argumentatif yang kita tidak tahu dari mana itu. Yang kedua adalah pendekatan kasyafi. Ini imajinasi, ini gambaran-gambaran, bentuk-bentuk geometri dan sebagainya. Tapi tanpa penjelasan argumentatif. Penjelasan argumentatifnya itu kita menerjemahkan imajinasi itu atau gambaran-gambaran itu menjadi kalimat dengan bahasa kita sendiri. Dua pendekatan ini, burhani dan kasyafi, ini harus ditahkik atau diverifikasi. Itu mengapa sejak saya menjelaskan spektrum merah, kita mengaji, kita belajar, itu harus sama orang-orang yang paham. Orang-orang yang mengaji kitab, mengkaji kitab, tidak boleh menganggap ini dari Tuhan dan saya sudah benar. Saya nggak perlu menanyakan ke ulama, saya nggak perlu memverifikasinya ke banyak orang yang mengkaji kitab. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, ini sebagai saya. Kalau teman-teman ada yang menganggap itu tidak perlu diverifikasi, ditahkik ke banyak kitab, ke banyak ulama, ya silahkan. Ini kan pilihan hidup teman-teman sendiri. Tahkik itu juga termasuk Quran, sunnah, ahwal atau cerita-cerita para ulama, kasyaf-kasyaf para ulama yang sesuai syariat itu dibenarkan ya. Kemudian sunnah atau kitab-kitab atau ilmu-ilmu dari para ahlul bait, keluarga Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan sumber-sumber tahkik atau verifikasi. Kemudian referensi epistemologi selanjutnya adalah perkataan bahwa alam semesta ini adalah kitab yang sangat besar. Ada Quran yang tertulis dan ada Quran yang tidak tertulis. Ada bacaan, Quran kan artinya bacaan ya. Quran atau bacaan yang tertulis yaitu kitab. Dan ada Quran atau bacaan yang tidak tertulis. Apa itu? Alam semesta, makrokosmos dan mikrokosmos, diri kita sendiri dan juga alam semesta. Seperti saya jelaskan di video yang ini, kita bisa membaca alam semesta dengan cara membaca tubuh kita, diri kita. Sebaliknya, kita bisa membaca diri kita dengan cara mempelajari alam semesta. Itu sebenarnya sama, karena kita adalah bagian dari alam semesta yang tidak terpisahkan. Dan terakhir, dari referensi epistemologis ini adalah bahwa kitab kuning atau buku-buku ilmu pengetahuan, baik itu sains atau spiritualitas atau segala sesuatu yang itu bermanfaat untuk manusia, bisa diakses pada orang-orang yang dulu pernah menguasai itu. Jadi mungkin saja pendekatan burhani atau kasyafi yang tadi saya jelaskan itu juga dari mereka, seperti film kutipan yang saya perlihatkan di awal video tadi. How I get my ideas. Selanjutnya adalah aksiologis tentang spektrum kuning ini. Bagaimana caranya kita menghubungkan diri, menyambungkan diri dengan para ahli kitab atau ahli ilmu di wilayah spektrum kuning. Yang pertama teman-teman harus pahami adalah bahwa kita itu sudah diberikan kode oleh Tuhan bagaimana caranya menyambungkan diri kita dengan Tuhan. Yaitu apa? Ada di ayat ini. Fazkuruni yadzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ketika engkau meneleponku, tanda kutip, maka aku pun akan membuka, menjawab telepon itu. Di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, menyapalah kepadaku, maka aku akan membalas sapaan itu, mengabulkan doa itu. Terlepas dari 3 definisi doa ya, kita akan skip dulu pembahasan itu, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kode bagaimana caranya agar kita menyambungkan diri dengan Dia. Dan di video ini penjelasan itu lebih jelas. Seperti halnya ketika kita menelepon seseorang, teman-teman yang ingin diskusi dengan saya misalnya, itu bisa ditelepon di WA di
89 698 947 949. Kalau misalnya angka 9 di akhir tadi, katakanlah itu diubah, apakah teman-teman akan tersambung dengan saya? Jangankan 3 angka, 1 angka saja itu tidak akan tersambung. Apalagi misalnya nomornya benar, HP-nya nyala, tapi nggak ada kuotanya, nggak ada ilmunya, itu juga tidak akan tersambung. Seperti halnya tadi, ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Tuhan, mengingat Allah, maka Allah pun mengingat kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad, katakanlah, atau bahkan nabi-nabi yang lain. Dengan Nabi Muhammad, kita dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mau pakai Sayyidina boleh, yang nggak pakai juga boleh. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau dengan Nabi Muhammad kan karena kita umat beliau, itu menggunakan sholawat tadi. Kalau dengan nabi-nabi yang lain, termasuk pada ulama, termasuk pada para sahabat, para wali-wali Allah zaman dulu, itu dengan cara yang ketiga. Yaitu apa? Mengingat quote atau ilmu atau pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil dari kitab-kitab mereka. Jadi ketika kita ingin katakanlah dialog atau diskusi atau berdebat tanda kutip ya, atau kita meng-cross check ini benar enggak dari antum wahai Syekh atau Habib dan sebagainya, tapi bukan dalam sosok ya, dalam koneksi cahaya tadi, katakanlah begitu ya. Ini kan di awal tadi saya bilang delusi, jadi teman-teman anggap saja sedang mendengarkan delusi atau halusinasi dari saya. Nah, dengan pertanyaan atau merenungkan, merefleksi ilmu atau perkataan beliau, lambat laun kita akan tersambung dengan mereka. Dan hampir pasti kita akan dianggap aneh ketika katakanlah belajarnya mungkin singkat, mungkin sehari cuma 30 menit atau 40 menit. Tapi dia bisa menulis banyak judul, dia bisa menuliskan banyak hal dan sebagainya. Bukan hanya sekedar bacot ya kayak saya ini kan hanya sekedar bacot. Ketika orang sudah tersambung dengan spektrum kuning, dia menulis apapun, konsep apapun yang dia kutip dari kitab manapun, itu lancar. Dengan 2 pendekatan tadi. Yang pertama adalah burhani, yang kedua adalah kasyafi. Dan orang-orang seperti ini sangat jarang. Kenapa? Karena kebanyakan orang gagal untuk tetap berada istiqomah di wilayah spektrum kuning, dan mereka lebih sering jatuh ke spektrum merah. Dan apalagi lebih parah adalah wujud plasma. Kenapa kebanyakan orang gagal tidak bisa istiqomah di spektrum kuning atau bahkan naik di spektrumnya cahaya Nabi Khidir? Tentang rahasia dari penjelasan-penjelasan atau pendekatan burhani tadi. Kalau pendekatan burhani kan hanya argumentatif, tapi kalau dari Nabi Khidir itu rahasia dari penjelasan burhani tadi. Makna-makna atau ruh-ruh tanda kutip dari ilmu yang dijelaskan di spektrum kuning. Mengapa kebanyakan orang jatuh dan tidak mampu tersambung kembali ke spektrum kuning atau bahkan hijau atau bahkan naik ke pemahaman yang lebih tinggi? Jawabannya ada di ontologis. Di ayat ini kita belajar tentang 3 kekuatan besar. Kekuatannya Ifrit sebagai perwakilan dari wujud zat plasma yang sudah bisa mengakses kekuatan di spektrum merah. Kemudian kekuatannya Nabi Sulaiman yang bisa mengakses spektrum merah dan kemudian spektrum jingga. Dia memiliki kekuatan, tapi kekuatannya tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau entitas lain. Dan terakhir adalah spektrum kuning yang disimbolkan oleh Asif bin Barqiyah, seorang hamba yang mendapatkan ilmu dari kitab. Asif bin Barqiyah itu adalah simbol bahwa siapa saja bisa, umat Rasulullah siapa saja bisa. Umat Nabi Muhammad di zaman ini siapa saja bisa untuk sampai ke sana. Dan ketika sudah tersambung dengan spektrum kuning, akses ke spektrumnya lebih tinggi, itu lebih mudah. Dan kekuatan yang digunakan Asif
memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu bukan kekuatan di spektrum kuning, tapi kekuatan di spektrum ungu. Yang saya ceritakan di awal tadi, teleportasi yang memecah benda menjadi atom-atom, menjadi partikel-partikel, kemudian di koordinat titik yang lain, itu dikonstruksi ulang atom atau partikel tersebut. Itu ada di spektrum ungu. Sebaliknya, kebanyakan orang itu tidak kuat, jangankan sampai ke spektrum jingga, sampai hatinya itu benar-benar tidak mampu dikendalikan oleh kesedihan dan rasa cemas, rasa khawatir tentang dunia dan akhirat lagi. Di spektrum cahaya merah saja, kebanyakan kita gagal, kebanyakan kita merasa hebat, merasa sakti, merasa kuat, punya jamaah banyak, disegani, dihormati, dicium tangan bolak-balik dan sebagainya. Itu kita sudah senang gitu ya. Sudah sangat berbunga-bunga. Padahal banyak hamba-hamba Allah atau katakanlah kekasih Allah yang sudah sampai ke spektrum lebih tinggi dan mengatur, tanda kutip ya, menjadi para wali al-mudabbir yang ikut mengatur alam semesta, tanda kutip ya. Dan mereka tidak dikenal oleh banyak orang dan tidak mau dikenal. Dan kalau ada orang yang mengenal, bisa jadi dia mati atau dia justru membuat sial pada orang itu. Jadi selama di dekat dia, selama di dekat kekasih Allah ini, kekasih Tuhan ini, orang yang merasa sudah mengenal itu akan mendapatkan kesialan terus-menerus. Itu seperti Musa di dekat Nabi Khidir ya, stres gitu. 3 simbol inilah antara Ifrit, Nabi Sulaiman dan Asif yang sebenarnya umat zaman ini bisa mengakses itu. Dan sekali lagi kebanyakan mereka gagal. Jangankan sampai ke spektrum kuning, sampai dia diperlihatkan banyak ilmu, banyak rahasia, banyak penjelasan dan sebagainya. Di spektrum merah saja tentang kekuatan-kekuatan yang instan, bisa menyulap apa, tidak ada batu, kemudian disulap ada batu. Gelas tidak ada asapnya, kemudian bisa berasap dan sebagainya. Orang sakit bisa disembuhkan, tapi pas pulang sakit lagi. Itu hal-hal yang tersambung hanya di spektrum merah. Kalau misalnya kita benar-benar tersambung dengan spektrum kuning, kita bisa menyampaikan dan kita punya formulasi untuk diberikan pada seseorang dan orang itu bisa mengerjakan sendiri. Ketika dia sudah mempraktekannya, mengalaminya, dia mendapatkan apa? Tinggal ditahqiq, diverifikasi dengan orang yang memberi itu atau bahkan dengan kitab-kitab lain atau ulama-ulama yang lain. Intinya bahwa titik penting dari ketersambungan seseorang terhadap kekuatan yang berada di spektrum merah atau jingga dan kuning, Ifrit, Nabi Sulaiman atau Asif bin Barqiyah tadi, titik pentingnya ada dalam pendekatan burhani dan kasyafi tadi. Kita mendapatkan penjelasan, kemudian kita catat, kemudian kita verifikasi pada orang yang lebih tahu. Fas'alu ila ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Ketika engkau tidak tahu, bertanyalah pada orang yang lebih paham. Kemudian ketika kita mendapatkan pendekatan kasyafi, gambaran apa, penjelasan tentang apa, dalam bentuk gambar, visual, dengan suara dan sebagainya, itu juga harus ditahqiq, harus diverifikasi. Baik itu pada ulama, baik itu kita mencari kitab-kitab, mencari buku-buku, mencari data tentang itu, dan juga kita mencari seseorang yang mampu menjelaskan itu. Dan jangan sampai kita salah menemukan orang. Tadinya kita ingin menyampaikan itu, ternyata dimanfaatkan oleh orang itu untuk menjebak banyak orang dan menjadikan dia pemimpin sebuah jamaah. Bagaimana caranya agar kita tidak terjebak mencari orang, kemudian kita malah dijebak? Jaga sholat 5 waktu kita. Karena di sholat kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kita, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Dan mudah-mudahan Tuhan Allah itu menuntun kita menuju orang yang benar-benar bisa menjelaskan itu. Dan terakhir, saya dalam hal ini hanya membacotkan saja. Saya bukan orang yang benar-benar mengalami, dan saya tidak pernah ingin membuat jamaah apapun atau membuat satu wadah yang di sana ada hierarkisnya,
ada guru, ada siswa, ada murid, ada mursyid. Enggak. Saya senang dengan ungkapan para guru besar kita, baik itu di Indonesia ataupun di Timur Tengah sana. Jangan berjalan di depanku, karena aku bukan pengikutmu. Dan jangan berjalan di belakangku, karena aku bukan pemimpinmu. Berjalanlah di sampingku bersama, serentak, berjalan bersama, menari bersama. Kekuranganku engkau tutupi dengan kekuatanmu, kelemahanmu aku tutupi dengan kekuatanku. Dan kita adalah satu.